Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan pada kita taufiknya untuk bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan dia adalah ilmu yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba. Telah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya nama-nama Allah yang 4 ya, yaitu al-awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Al-awwal, al-akhir, al-dzahir, al-batin. Itu 4 nama yang menunjukkan peliputan Allah secara waktu dan ruang. Karena setiap orang itu hidup di dalam dimensi waktu dan ruang. Sekarang kita dalam dimensi dunia, dimensi waktu dan ruang di dunia. Dan Allah itu meliputi segalanya, baik waktu maupun ruang, itu semuanya dalam cakupan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekarang kita masuk nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al, Al-Muta'alu. Ini artinya sama semua ya, maha tinggi, yang maha tinggi. Allah memiliki nama Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, artinya adalah yang maha tinggi. Dalil dari 3 nama ini dalam Al-Quran, yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak melemahkan Allah menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi, maha agung. Al-Ali, di sini nama Allah Al-Ali. Jadi kalau Allah namanya Al-Ali, boleh orang punya nama Al-Ali enggak? Nama Ali boleh, enggak usah pakai Al ya. Makanya ada Ali bin Abi Thalib. Ali boleh. Wa qala ta'ala, kemudian yang berikutnya Allah berfirman sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Yaitu ada nama Allah Al-A'la di situ. Sebutlah, tasbihlah nama Rabb kamu yang maha tinggi. Nama Allah diantaranya adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Kemudian nama Allah Al-Muta'al dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al, al-muta'ali. Jadi sebenarnya al-muta'ali ya, bukan al-muta'alu, saya tadi salah baca. Al-muta'ali tapi yaknya dihapus. Wallahu alam, ini ada proses apa sebelum memahami pembentukan kata ini. Alimul ghaibi wa syahadah, maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yang disaksikan. Al-Kabiru, yang maha besar. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Kemudian Syekh Sa'id bin Wahab Ibni Ali Ibni Wahab Al-Qahtani menyatakan, wadhalika dalun ala anna jami'a ma'ani al-uluwi thabitatun lillahi min kulli wajhin. Nama-nama ini menunjukkan kepada bahwa seluruh makna-makna ketinggian, seluruh makna-makna ketinggian, thabitatun lillah, ditetapkan bagi Allah, min kulli wajhin, dari segala sisi, dari segala aspek. Memang ketinggian ada berapa aspek? Banyak ya, setidaknya dikelompokkan menjadi 3 aspek. Ada 3 hal yang merupakan bagian dari ketinggian Allah.
ketinggian Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, falahu uluwud dzat. Allah itu memiliki ketinggian zat. Jadi Allah Maha tinggi, artinya zat Allah itu tinggi. Zat Allah itu paling tinggi. Zat Allah itu sebagaimana nama Allah Adz-Dzahir, ya, pada kesempatan yang lalu. Itu juga bermakna apa? Maha tinggi, tidak ada di atas Allah sesuatu pun. Allah yang paling tinggi, Allah yang paling atas. Itu namanya apa? Zat. Jadi secara zatnya diri Allah itu di atas, paling atas, di atas seluruh dawat, di atas seluruh zat-zat makhluk semuanya. Jadi Allah di atas makhluknya semuanya tanpa kecuali, tanpa pengecualian. Falaisa fawqaka syai', maka tidak ada di atasmu sesuatu pun. Faina fawqal makhluqati, sungguhnya Allah itu di atas makhluk-makhluk semuanya. Walal arsy istawa, di atas ars beristiwa, yaitu ala wartafa'a. Istiwa artinya tinggi, ya, apa? Di atas dan tinggi. Itu mana istiwa. Istawa kata dasarnya, kata kerjanya istawa, kata dasarnya istiwa. Jadi istiwa artinya ala, ulu, wartifa, ketinggian. Kemudian yang kedua, walahu uluwul qadar. Aspek yang kedua dari ketinggian Allah adalah ketinggian qadar. Qadar itu kadar kalau bahasa kita, ukuran. Atau qadar bermakna takdir, artinya kemuliaan. Jadi Allah itu tinggi dengan kemuliaannya, tinggi dengan sifat-sifatnya. Jadi yang mulia itu sifat, ya. Jadi uluwul qadar bisa disebut dengan uluwu sifat, uluwu sifatihi, ketinggian sifat-sifatnya. Jadi selain zatnya tinggi, sifat Allah juga tinggi. Makna sifat tinggi itu apa? Sifat Allah adalah yang paling tinggi. Tidak ada satu sifat Allah yang ditinggi atau disaingi oleh yang lain. Kalau Allah misalnya Maha Pemurah, gak ada yang lebih pemurah dari Allah. Nah, itu namanya uluwu apa? Uluwu sifat, ketinggian sifat. Maka dari seluruh sifat yang ada, Allah itulah yang memiliki sifat paling tinggi, paling sempurna. Itu namanya uluwul qadar. Tadi yang pertama uluwu apa? Uluwud dzat, ya. Yang kedua uluwu sifat atau uluwul qadar. Jadi uluwul qadar sama dengan uluwu sifat. Sifatihi wa adamatihi, dan keagungannya. Jadi ketinggian keagungannya, keagungannya tinggi. Agung aja besar, besarnya tinggi, tinggi besar, ya, Masya Allah. Fala yumathiluhu sifatu makhlukihi, maka tidak ada yang bisa menyerupai Allah dari sifat-sifat makhluk. Jadi sifat makhluk tidak ada yang bisa menyerupai Allah, menyerupai sifat Allah. Menyerupai saja tidak, apalagi meninggi, mengalahkan, tidak mungkin. Bal la yuqaddirul khalaiq kulluhum, bahkan seluruh makhluk tidak mampu untuk an yuhitu bi ba'di ma'ani sifatin wahidah. Seluruh makhluk kalau berkumpul bersatu, mereka tidak akan mampu untuk meliputi sebagian dari makna sifat yang satu sifat saja. Seluruh makhluk berkumpul untuk meliputinya, artinya mengetahui dengan secara keseluruhan, itu tidak akan mampu, ya. Seluruh makhluk bersatu untuk meliputi satu makna dari sifat Allah tidak akan mampu. Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilman, tidaklah mereka meliputi Allah dengan ilmu. Ini satu sifat saja tidak bisa, apalagi seluruh sifat Allah Azza wa Jalla. Wala yuhituna bihi ilman, surat Thaha ayat 110. Wabidzalika yu'lamu, maka dengan itu diketahui annahu laisa kamitslihi syai'un fi kulli nu'utihi,
bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun di dalam seluruh sifat-sifatnya. Ya, seluruh sifat Allah itu tidak ada yang semisal, apalagi lebih tinggi. Maka sifat Allah itu di atas seluruh sifat makhluknya. Walaupun sama sifatnya, sama makna dari sifatnya, tapi hakikatnya jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, walahu uluwul qadr, qahr, afwan. Dan Allah memiliki ketinggian qahr. Qahr itu artinya mengalahkan, menundukkan. Qahara, memaksa, menundukkan, mengalahkan. Ketinggian zat, ketinggian sifat, berikutnya ketinggian mengalahkan atau ketinggian dengan kemenangan. Mengalahkan berarti menang. Allah maha menang, Allah maha tinggi dengan kemenangannya. Fainul wahidul qahar, dialah yang maha esa, yang maha kuasa, maha menang, maha mengalahkan. Alladzi qahara bi'izzatihi, di mana Allah mengalahkan dengan keperkasaannya, wa uluwihi, dan ketinggiannya, al khalqa kullahum, makhluk semuanya. Jadi semua makhluk itu dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak kuasa makhluk di hadapan Allah yang maha perkasa. Fanawasihim biyadi, ubun-ubun makhluk semuanya di tangan Allah. Jadi ini penggambaran kekuasaan ya. Ubun-ubun kalau udah dicengkeram, kalau antum udah pegang ubun-ubun anak gitu mau dibanting, berkuasa gitu, ibaratnya begitu. Nah, seluruh ubun-ubun makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terserah Allah mau diapain. Kemudian wa ma syaa kana la yumani'uhu fihi mumani'. Apa yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada yang menghalanginya satu penghalang pun. Ada lampunya, ada lampu. Tidak ada yang menghalanginya satu penghalang pun. Nah, itu makna mengalahkan ya. Iya. Jadi tidak ada yang menghalangi Allah. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu pasti terjadi. Itu makna mengalahkan ya. Jadi semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu uluwul qahr namanya. Kemudian wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Falau ijtama'al khalqu, seandainya makhluk semuanya bersatu, ala ijadi ma lam yasha'hu Allahu lam yaqdiru, untuk mewujudkan sesuatu yang Allah tidak kehendaki, mereka tidak akan mampu. Wa nufudu masyiatihi, dan terrealisasinya kehendak Allah. Afwan, kelewat mana? Lam yaqdiru walau ijtama'u ala man'i, seandainya mereka bersatu untuk menghalangi ma hakamat bihi masyiatuhu, apa yang telah dihukumi oleh kehendak Allah, lam yamna'uhu, mereka tidak akan bisa mencegah Allah. Wadhalika likamalik tidarihi, itu karena kesempurnaan kekuasaan Allah, wa nufudu masyiatihi, dan terrealisasinya kehendaknya, wa siddati iftiqaril makhluqati kullihim, dan juga betapa besarnya kebutuhan makhluk kepadanya, ilaihi min kulli wajhin, dari segala sisi, dari semua aspek kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dari pengadaan kita diadakan oleh Allah, dari sarana prasarana disiapkan oleh Allah, nyawa dari Allah, badan dari Allah,
kemudian untuk bisa hidup butuh udara, air, makanan dan semuanya dari Allah. Jadi kita itu butuh kepada Allah dalam segala sisi, dalam segala aspek. Sampai yang paling tinggi kita butuh masuk surga. Itu juga dengan bantuan Allah Azza wa Jalla semata. Nama Allah berikutnya Al-Azim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 255 yang tadi, ayat kursi ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka tidak ada yang melemahkan untuk menjaga keduanya, maka tidak lemah untuk menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha tinggi, Maha agung. Allah Ta'ala azimun. Allah Ta'ala Maha agung. Ta'ala itu tinggi, Maha agung. Jadi ini saling berkaitan ya, agung dan tinggi, besar dan tinggi. Lahu kullu wasfin, memiliki semua sifat, wa ma'nan, dan semua makna, yujibu ta'zim, yang mengharuskan pengagungan. Ya, Allah Maha Agung. Maha Agung itu artinya apa? Semua makna dan semua sifat yang mengharuskan pengagungan milik Allah Ta'ala. Itulah Allah yang Maha Agung. Fala yaqdiru makhlukun an yuthni alaihi. Bahkan saking agungnya Allah, makhluk semuanya berkumpul bersatu untuk memuji Allah. Untuk memuji saja, ini bukan untuk menandingi Allah ya. Memuji Allah saja mereka nggak sanggup, saking agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar memujinya saja tidak mampu. Seluruh makhluk bersatu untuk memuji Allah, tidak akan sanggup memuji Allah sebagaimana keagungannya. An yuthniya alaihi kama yanbaghi, sebagaimana yang semestinya, ya, mengagungkan Allah, memuji Allah sebagaimana yang semestinya, mereka tidak akan mampu. Yanbaghi lahu wala yusi tsana'an alaihi, mereka tidak akan mampu menghitung pujian atas Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk seluruhnya memuji Allah dengan sejumlah angka, maka Allah lebih tinggi dari itu pujiannya. Allah lebih besar lagi pujiannya daripada pujian makhluknya. Makanya kata Nabi apa? La uhsi tsana'an alaik, aku nggak bisa memuji engkau, ya, menghitung pujian atasmu. Anta kama athnaita ala nafsi, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi hanya Allah sendiri yang bisa memuji dirinya dengan sebenar-benar pujian. Bal huwa kama athna ala nafsihi, Allah itu sebagaimana yang Allah sendiri memujinya. Wa fawqa ma yuthni alaihi ibadu, Allah lebih tinggi dari apa yang dipuji oleh makhluk-makhluknya. Kita kalau selalu ingat ini saja, insya Allah hidup itu nggak ada masalah gitu. Kalau kita sadar Allah itu sangat agung, kita pikirkan itu, masalah nggak ada. Terlalu sepele urusan manusia ya, kalau kita bandingkan dengan apa? Keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita hidup sibuk untuk mengagungkan Allah, sibuk untuk ibadah, sibuk untuk taat, itu saja Allah masih terlalu agung, apalagi kita mikirin hal yang tidak penting gitu. Sering yang membuat masalah pada hidup kita karena kita fokus mikirin diri kita gitu. Tapi kita tidak memperhatikan hak Allah Azza wa Jalla, tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang membuat kita itu banyak masalah. Ya, kalau kita selalu mengingat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, hidup itu nggak ada masalah. Hidup itu indah, itulah kehidupan mukmin. Makanya yang masih selalu banyak masalah, ya, sering stres, frustasi, depresi, narkoba, bunuh diri, atau tidak sampai ke tingkat itu, hidupnya marah-marah, darah tinggi, hipertensi, itu bahaya. Itu karena apa? Karena dia terlalu mikirin dirinya, terlalu mikirin dunia yang hina. Coba pikirkan Allah, ingat Allah, agungkan Allah. Sebesar-besar pengagungan Anda tidak akan bisa mengagungkan Allah. Kalau kita fokus dengan itu, kita hanya mikir, ya Allah kurang lagi, ya Allah saya masih kurang untuk mengagungkanmu. Jadi nggak mikirin hak kita sama sekali. Kenapa kita sering kecewa? Karena kita mikirin hak kita. Coba nggak usah dipikir, hak kita nggak usah dipikir. Antum misalnya bekerja misal, kemudian nggak diupah, ya sudah, ya Allah saya nggak diupah, ya Allah gimana nih baiknya, serahkan ke Allah gitu.
Jadi tidak usah terlalu dipikir, frustasi nanti. Apalagi hidup kemudian diajak orang, ya udah biarin, itu sebagai tambahan pahala. Karena kita sendiri masih belum mampu mengagungkan Allah, ngapain ngurusin hak kita gitu. Kalau kita masih sempat ngurusin hak kita, berarti seakan-akan kita udah beres mengagungkan Allah gitu, seakan-akan. Itulah bukti tanda kita itu nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kalau kita ini sebenarnya belum seberapa mengenal Allah Azza wa Jalla. Udah tahu Allah Maha Agung, udah gitu tahu begitu aja global, tapi sejatinya belum benar-benar memahami seperti apa hakikat dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Saya minum. ya, nanti harus minum. Bismillah. Kemudian wa fawqa ma yuthni alaihi ibadu wa'lam, ketahuilah anna ma'ani ta'zim ats-tsabitah lillahi wahdahu naw'an. Ketahuilah bahwa makna-makna pengagungan yang ditetapkan bagi Allah semata itu ada dua macam. Pengagungan kepada Allah ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, anahu mausufun bikulli sifati kamalin. Allah itu disifati dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Itulah kenapa Allah itu Maha Agung. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Kemudian wa'adamuhu akmaluhu walahu min dalikal kamal, dan bagi Allah dari kesempurnaan itu main sama siapa ya? Keluar sendiri. Walahu min dalikal kamal, dan Allah pada setiap kesempurnaan akmaluhu yang paling sempurna, wa'adamuhu yang paling agung, wa usa'uhu yang paling luas, falahul ilm al-muhit, maka hanya milik Allah ilmu yang meliputi segalanya, wal qudrah an-nafidah, dan kekuasaan yang menembus segalanya, wal kibriya wal 'azamah, kebesaran dan keagungan, wa min 'azamatihi, dan diantara keagungannya annas samawat wal ard fi kaffi ar-rahmani, bahwa langit dan bumi semuanya itu hanya berada di telapak tangan Ar-Rahman, aswaru minal khardalah, lebih kecil daripada biji sawi di tangan kalian. Itu diantara keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Besar. Kita semuanya di genggaman Allah itu nggak ada apa-apanya. Allah Maha Agung. Lebih kecil daripada biji sawi di tangan kalian. Kama qala dzalika Ibnu Abbasin wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya rahimahumullah. Allah taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tuh lihat, inilah pernyataan Allah Azza wa Jalla. Manusia semuanya tidak mampu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Masih kurang, masih banyak kekurangan. Orang yang dari lahir sampai mati cuma sujud memuji Allah saja tidak akan mampu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, apalagi kita hidup masih sering tidak mengingat Allah. Jadi keagungan Allah itu terlalu besar untuk kemudian kita remehkan. Mereka tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala menyatakan, sebab kenapa manusia tidak mampu mengagungkan Allah, karena pengagungan itu buah dari ilmu. Orang itu bisa mengagungkan sesuatu kalau dia paham sesuatu itu apa gitu.
Sementara ilmu kita tentang Allah masih sangat kurang. Nggak ada orang yang sempurna mengetahui tentang Allah, nggak ada. Nabi Muhammad pun tidak. Yang paling kenal Allah di antara makhluk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling mampu untuk mengagungkan Allah dengan pengagungan paling tinggi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak bisa sebenar-benar pengagungan. Apalagi kita yang ilmu tentang Allah masih sangat minim. Yaitu saya bilang tadi contohnya ya. Kita tahu Allah Maha Agung, Al-Azim, Maha Agung, Al-Kabir, Maha Besar, tahu. Tapi taunya secara global. Hakikat dari itu semua kita masih belum tahu. Ya. Kita berusaha mencoba untuk tahu, kita memahami penjelasan ulama seperti ini pun baru usaha kita gitu. Pada tataran aplikasinya kita belum praktekkan, maka itulah bukti kalau kita sebenarnya belum paham. Karena ilmu tanpa amal itu sebenarnya jahil ya. Orang yang mengilmui sesuatu tapi tidak melahirkan amal, itulah bukti kebodohan. Sebenarnya kita masih bodoh. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan la yazalu alimu la yazalu al-alimu jahilan. Orang alim itu senantiasa bodoh malam ya'mal bima alima, selama dia belum mengamalkan apa yang dia tahu. Jadi kita masih banyak belum bisa mempraktekkan ilmu sebagaimana mestinya. Maka sejatinya kita itu masih bodoh tentang Allah Azza wa Jalla. Tidak meliputi Allah ya, tidak meliputi tentang sifat Allah. Satu sifat saja kita nggak bisa meliputi. Bagaimana dengan seluruh sifat Allah Azza wa Jalla yang tanpa batas? Kita nggak tahu batasan sifat Allah berapa. Satu sifat saja kita belum bisa memahami. Misalnya Allah memiliki ilmu Allah gimana? Kita nggak bisa meliputi itu. Allah memiliki kekuasaan Allah bagaimana? Kita nggak mampu itu. Semua sifat kita tidak mampu meliputinya. Jadi meliputi itu artinya mengilmui dengan selengkap-lengkapnya, itu namanya meliputi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya Allah genggam pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatum biyamini, sementara langit-langit semuanya digulung dengan tangan kanannya. Langit-langit semuanya digulung dengan tangan kanannya. Allah Ta'ala berfirman, jangankan kebesaran Allah ya, antum saja mengukur kebesaran langit nggak bisa kan? Antum bisa mengukur luasnya bumi? Mungkin bisa diukur itu. Ada orang menyebutkan diameter bumi, jarak bumi dari timur ke barat, garis tengah itu diameter ya? Lingkaran bumi berapa, luasnya bumi berapa, itu mungkin banyak ilmuwan yang sudah mengukur itu. Tapi luasnya langit berapa? Jarak langit dari bumi berapa? Enggak tahu kita. Itu baru makhluk kecil yang kalau di tangan Allah hanya seperti apa? Biji sawi di tangan kita. Coba betapa agungnya Allah, siapa bisa mengukur keagungan Allah yang seperti itu? Ya, kita hanya tahu nama-nama saja, hakikatnya kita tidak tahu. Hakikat sifat itu kita tidak tahu, seperti apa keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surat Al-Fatir ayat 41 Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal ardo, Allah memegang langit-langit dan bumi, antazula, agar tidak lenyap. Langit bumi kalau tidak dipegang Allah lenyap, hancur. Wala in zalata, kalau keduanya mau lenyap, in amsakahuma min ahadin min ba'di, tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya. Lihat betapa lemahnya makhluk semua, seorang pun, malaikat pun, malaikat yang paling hebat ya Jibril, Mikail, Israfil tidak akan mampu menahan langit bumi itu kalau mau lenyap. Itu hanya Allah yang menjaganya, hanya Allah yang menjaga seluruh makhluknya. Itu juga bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 5, takadu samawati yatafattarna min fawqihinna, hampir-hampir langit-langit itu terbelah-belah dari atas mereka karena ketakutan kepada Allah yang di atas mereka gitu.
Langit terbelah karena apa? Ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Coba langit yang begitu luasnya, yang kita tidak tahu ukurannya, langit yang begitu kokohnya, itu saja bisa terbelah-belah ketika apa? Ketika mengetahui Allah yang berada di atasnya, ketika takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu juga menunjukkan apa? Keagungan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Sahih Muslim dan juga para perawi yang lain, Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqul, Allah berfirman, Al-kibriya uridai, kebesaran adalah pakaian atasku. Rida itu pakaian atas. Wal adamatu izari, keagungan adalah pakaian bawahku. Kalau kita seperti sarung, ya, izar. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapa yang menyaingiku pada salah satu dari kedua itu, adzabtuhu, aku akan adab dia. Aku akan adab dia. Jadi itulah keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah nggak boleh disaingi. Kalau ada orang merasa angkuh, merasa agung, merasa besar, merasa tinggi, itu menyaingi Allah Azza wa Jalla. Maka nggak boleh merasa tinggi, nggak boleh merasa besar. Itu namanya kesombongan. Kesombongan kan tinggi hati, besar kepala, tuh sombong. Tinggi dan besar itu sombong. Merasa, perasaan saja. Hakikatnya kan kita kecil sekali kan. Kalau langit dan bumi sebesar biji sawi, antum sebesar apa? Kalau bumi ini sebesar kelereng saja, antum sebesar apa? Kan nggak bisa diukur. Nggak tahu ukurannya. Mini mikro apalah nggak tahu. Sangat super kecil sekali gitu. Kita ini hina sekali, kok bisa-bisanya merasa besar gitu. Kok bisa-bisanya merasa tinggi, dan banyak orang yang begitu. Tinggi, sombong gitu. Gagah, angkuh. Apa namanya? Arogan. Congkak. Padahal ketika sakit gigi nangis-nangis. Gimana? Kemarin sombong-sombong, sekarang nangis-nangis. Itulah manusia ya, nggak sadar, nggak menyadari betapa lemahnya dia. Termasuk bahaya, makanya orang yang nggak pernah sakit ya. Orang nggak pernah sakit itu bahaya. Kenapa? Akan timbul kesombongan. Orang biasanya kalau sakit itu kesombongan, kalau dulu ada sombong akan reda. Kalau dia sadar, tapi juga ada yang nggak sadar juga. Sakit masih marah-marah terus gitu kan. Soalnya sakitnya hipertensi. Sombongnya nggak reda-reda itu. Bahaya kalau gitu. Baru nanti masuk liang kubur baru reda. Percuma, kesadaran kalau udah mati percuma. Makanya Nabi pernah mengatakan, bertanya kepada orang Badui, kamu pernah sakit kepala? Enggak. Sakit gigi? Enggak. Sakit perut? Enggak. Sakit ini? Semua nama penyakit disebutkan, hampir semua gitu. Enggak pernah semua. Orang Badui. Kemudian pergilah orang itu. Rasul kemudian membicarakan orang itu. Jadi membicarakan orang tidak semuanya ghibah ya. Ini Rasul membicarakan orang itu. Kata Rasul apa? Kalau kalian mau melihat calon penghuni surga, lihat orang itu. Orang itu calon penghuni calon penghuni neraka. Kalau kalian mau melihat calon penghuni neraka, lihat orang itu. Jadi apa sebabnya? Nabi cuma nanya sakit ini, enggak pernah semua. Jadi antum yang enggak pernah sakit, jangan-jangan masuk neraka. Dan betul itu, betul-betul Nabi menyatakan begitu. Makanya ada sebagian salaf tiba-tiba menceraikan istrinya. Kenapa istrimu kau cerai? Saya takut istri saya nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit dicerai. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Sakit terus ini calon penghuni surga. Orang kalau banyak sakit-sakitan, sering sakit, ya sakit memang alami, bukan dia yang bikin sakit gitu kan. Bukan karena malas jaga kesehatan, bukan. Tapi memang ya dia udah jaga kesehatan, udah berusaha sehat, tapi sakit juga kan takdir. Nah itu calon penghuni surga insya Allah kalau dia mukmin ya. Kenapa? Karena musibah itu selalu menggugurkan dosa-dosa. Gugur dosa masuk mana? Surga. Orang nggak pernah sakit, dosanya nggak pernah gugur, itu masalahnya. Kenapa masuk neraka? Terus sombong, orang nggak pernah sakit itu biasanya sombong.
Itu bahayanya. Sementara Nabi bilang tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sawi saja, apalagi udah ada biji-biji macam-macam itu dalam hati dari biji kesombongannya, nggak cuma biji sawi. Nah itulah yang menyebabkan orang sombong itu nggak masuk surga ya. Orang yang nggak sakit juga nggak masuk surga itu karena itu. Mungkin ya karena kesombongan. Seandainya nggak sombong ya karena faktor itu nggak berguguran dosa-dosanya. Makanya bersyukur ketika kita ditimpa penyakit ya, karena apa? Allah menggugurkan dosa kita. Ada anak durhaka, orang tuanya marah, doakan kecelakaan gitu. Betul kecelakaan. Nah itu kecelakaan memang akibat dari durhaka, tapi itulah yang mengurangi dosa durhaka dia. Seandainya nggak kecelakaan, nanti celakanya di akhirat berlipat-lipat. Gitu. Dengan adanya kecelakaan maka berkurang. Ya kita nggak tahu berkurangnya habis atau enggak, yang jelas berkurang, mengurangi beban hukuman di akhirat. Dan itu lebih ringan. Kemudian juga faktor keuntungan yang lain apa? Dengan adanya kecelakaan dia menjadi sadar. Banyak anak sadar dari kedurhakaannya karena apa? Celaka. Tapi ada juga yang nggak sadar. Itu yang binasa 2 kali. Binasa dunia, binasa akhirat. Kemudian Falillahi ta'ala al-kibriya wal 'azama wasfani alladani la yuqaddir qadrahuma wala yublagh kanhuhuma. Jadi Allah memiliki kebesaran dan keagungan, 2 sifat yang keduanya tidak bisa diukur kadarnya, tidak terukur kadarnya kecuali oleh Allah sendiri, dan tidak akan sampai hakikat keduanya ya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini bodoh sekali tentang Allah. Kita ini nggak tahu sama sekali tentang Allah seperti apa, nggak akan. Belajar setinggi apapun tentang Allah, belajar sehebat apapun tentang sifat Allah, tetap saja kita tidak akan mengetahui apa-apa tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian macam yang kedua dari keagungan Allah, min ma'ani 'azamatihi, di antara makna keagungan Allah Azza wa Jalla, annahu la yastahiqu ahadun minal khalq an yu'azzam, bahwasanya tidak berhak seorang pun dari makhluk untuk diagungkan, kama yu'azzamullahu, sebagaimana Allah diagungkan. Makanya nggak boleh beribadah kepada makhluk. Itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar apa? Syirik, disebut sebagai ladulmun azim, kedoliman yang paling besar. Jadi dosa paling besar, kedoliman paling besar, itulah kesyirikan. Karena apa? Itu menentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu meremehkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Orang itu sudah mengagungkan Allah, di sisi lain mengagungkan yang lain. Apalagi kalau nggak mengagungkan Allah sama sekali, ya. Jadi jauh lebih buruk orang-orang kafir yang tidak beribadah pada Allah, malah beribadah pada setan otomatis ya. Orang yang tidak menyembah Allah itu otomatis menyembah setan, iblis. Makanya banyak di Indonesia ini penyembah-penyembah iblis, penyembah Lucifer dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Kemudian orang yang mengagungkan Allah tapi mengagungkan yang lain, ini juga banyak sekali. Baik itu Yahud, Nasara maupun Muslim. Orang Yahud menyembah Allah tapi menyembah juga Uzair dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak tahu sembahnya macam-macam. Menyembah duit ya, orang Yahudi rata-rata. Kemudian orang Nasara juga menyembah Isa alaihissalam. Kemudian orang Islam banyak menyembah wali-wali, menyembah nabi-nabi, menyembah malaikat. Itu banyak orang Islam masih. Naudzubillah min dzalik. Dan itulah kedoliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa paling besar disebabkan karena orang nggak kenal Allah, sehingga tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan.
fayastahiqu jalla jalaluhu min ibadihi, maka Allah jalla jalaluhu berhak dari hamba-hambanya an yu'addimuhu biqulubihim, agar hamba-hamba semuanya mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka. Jadi pengagungan itu didasari dari hati, bersumber dari hati. Makanya hati ini harus diisi dengan ilmu ma'rifatullah, agar hati kita bisa apa? Mengagungkan Allah. Kalau hati nggak kenal Allah, nggak bisa mengagungkan Allah azza wa jalla. Kemudian wa alsinatihim, dan dengan lisan-lisan mereka, lisan akan selalu mengagungkan Allah, selalu bertasbih, selalu bertakbir, bertahmid dan seterusnya, mengagungkan Allah azza wa jalla, selalu membaca Quran. Itu juga pengagungan terhadap Allah azza wa jalla. Jadi mengagungkan dengan lisan. Kemudian kalau cerita ke orang juga ngobrol, tidak lupa untuk mengagungkan Allah, tidak lupa memuji Allah. Makanya kita mau bicara apapun, itu yang terbaik dimulai dengan hamdalah atau basmalah dulu, basmalah, hamdalah, kemudian syahadat, kemudian sholawat. Kan gitu orang mau ceramah. Alhamdulillah orang Indonesia semuanya rata-rata gitu. Orang pidato begitu kan, kecuali pidatonya orang yang nggak ngerti Islam, pidato agama lain itu nggak diawali begitu. Kalau orang Islam rata-rata pidato diawali dengan itu. Ada hamdalah, ada syahadat, ada sholawat. Itulah bagian dari bukti kalau kita ini harusnya mengagungkan Allah pertama kali sebelum berbicara apapun, ya. Agungkan Allah dulu. Kemudian wa jawarihihim, dengan anggota badan mereka. Gimana cara mengagungkan Allah dengan badan? Sujud, ruku, berdiri. Intinya tunduk patuh. Badan kita tuh tidak bergerak kecuali atas kehendak Allah secara syar'i. Kalau secara qadari udah pasti. Tapi secara syar'i Allah menghendaki kita untuk berbuat apa, itulah kita, badan kita tundukkan untuk melakukan itu. Itulah namanya mengagungkan Allah dengan anggota badan. Maka ketika badan-badan kita masih bergeraknya mengikuti nafsu kita, itulah hakikat dari penyembahan kepada hawa nafsu. Kita belum mengagungkan Allah, tapi malah lebih mengagungkan nafsu. Hati itu pertama kali ya. Kalau kita mengagungkan Allah, maka kita lebih mencintai Allah daripada nafsu kita. Kita lebih mencintai apa yang Allah cintai daripada yang dicintai oleh nafsu kita. Dan itu sangat sulit. Sangat berat ujian seperti itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wa dzalika bi badlil juhdi fi ma'rifatihi. Gimana caranya agar bisa mengagungkan Allah dengan hati, lisan dan badan? Caranya dengan mengerahkan kesungguhan, mengorbankan apa yang bisa dikorbankan. Demi apa? Demi bisa mengenal Allah. Lihat, untuk mengenal Allah saja itu harus berkorban. Contohnya harus ngaji, harus tahan kantuk, harus bisa paham, harus macam-macam. Harus meninggalkan kepentingan dia yang semestinya dia harus jalan-jalan, dia harus memahami tentang keagungan Allah. Itu berat. Itu adalah bukti kalau kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatihi, berkorban untuk bisa mencintai Allah. Cinta itu butuh pengorbanan ya. Maka yang nggak mau berkorban jangan mencintai, percuma, cintanya palsu. Wadululahu, kemudian menghinakan diri kepadanya, itu juga butuh pengorbanan. Wal inkisarulahu, merasa butuh sekali kepadanya, merasa tidak berdaya, itu inkisar, merasa tidak berdaya di hadapan Allah azza wa jalla. Wal khudu' likibriyaihi, tunduk patuh terhadap keagungannya, kebesarannya. Wal khaufu minhu, takut kepadanya. Wa imalul lisani bitsana'i alaihi, memanfaatkan lisan untuk memujinya. Gunakan lidah antum untuk memuji Allah selalu. Jangan nganggur ya, apalagi untuk ngomong yang tidak berarti. Apalagi lidah dipakai untuk membantah suami, itu sebagian istri.
lidah-lidah yang banyak melakukan dosa sebenarnya dari 3 ini ya. Hati, lidah, dan badan. Hati antum berapa? Hatinya berapa? 1. Antum ragu mau menjawab 1. Lidah antum berapa? 1. Cuma kadang bercabang ya. Lidah ular. Kemudian anggota badan antum berapa? Banyak. Itu aja daripada ngitung susah. Ini paling banyak anggota badan. Tapi ketahuilah, dosa-dosa tercetak dari 3 komponen ini yang paling banyak dari mana? Hah? Mana? Badan, lisan, hati. A, B, C. Ini A. Hah? Hati ya? Atau lisan? Lisan atau badan? Hati yang betul. Dosa paling banyak itu dari hati. Hati sudah berdosa, badan belum berbuat apa-apa, sudah terjadi dosa di hati. Badan itu kalau melakukan dosa capek juga, hati nggak pernah capek. Contoh, hati yang dosanya terus menerus, hasad misalnya. Orang punya hasad pada orang, itu tersimpan terus di hati itu. Selama masih menyimpan hasad, dia masih terus berdosa. Berapa kali hasad dalam sehari? Nggak bisa dihitung, ya 24 jam kita punya hasad. Naudzubillah min dzalik. Itu dosa paling banyak itu dilakukan oleh hati. Suudzon juga dari hati, semua. Bahkan semua dosa yang dicetak oleh lidah dan badan pasti bersumber dari hati. Itulah bahayanya orang hatinya tidak mengagungkan Allah. Bahayanya hati yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya daripada lidah dipakai untuk menggunjing, daripada digunakan untuk berbohong, daripada ngobrol yang tidak ada artinya, lebih baik untuk mengagungkan Allah gitu kan. Lebih baik dipakai untuk berzikir, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk baca kitab. Baca kan pakai lidah juga ya, kadang diucapkan gitu. Biar lebih mudah memahami, kadang orang butuh diucapkan. Apalagi menghafal, itu butuh pengucapan lisan agar mudah menghafal. Antum menghafal Quran diem aja gitu, cuma dilihat, ya bisa hafal, tapi gampang mana dengan diucapkan? Lebih gampang diucapkan. Jadi orang yang mengagungkan Allah dengan hatinya tidak sempat untuk melakukan kedurhakaan. Yang mengagungkan Allah dengan lisannya pun tidak kepake untuk hal yang sia-sia, apalagi dosa. Anggota badan pun demikian. Maka kenapa terjadi dosa dan banyak sekali tidak terhitung lagi dosa manusia? Karena hati manusia tidak mengagungkan Allah, itu masalahnya. Jadi sumber masalah itu dari situ. Asal muasal masalah. Asal muasal ini bahasa Arab ya. Aslul muassal. Asal muasal. Aslinya aslul muassal. Jadi dasar yang paling mendasar dari segala masalah adalah karena hati tidak mengenal Allah. Itu masalah terbesar. Gara-gara tidak kenal Allah maka nggak mengagungkan Allah. Maka tingkat pengagungan berdasarkan tingkat pengetahuan. Makin kenal Allah makin mengagungkan. Kalau hati mengagungkan Allah, otomatis lisan dan badan pun mengagungkan Allah. Kalau semua mengagungkan Allah, tidak ada dosa-dosa terjadi. Kalau tergelincir berarti pas lalai. Manusia itu nggak bisa lurus istiqomah terus kayak malaikat, nggak bisa. Ada waktunya lalai, iya, terjadi dosa. Maka ketika itu diingatkan oleh Allah, ditegur, dia sadar ini salah, langsung dia bertobat. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah, langsung mohon ampun atas dosa mereka. Itu mukmin seperti itu. Jadi orang beriman itu hatinya mengagungkan Allah. Orang fasik munafik hatinya mengagungkan dunia. Hatinya mengagungkan nafsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka perhatikan ya, perkara mengagungkan Allah ini perkara yang tidak boleh diremehkan. Kalau sudah meremehkan Allah, ya sudah, nggak ada artinya hidup, nggak ada gunanya kita menikmati kehidupan. Gak ada gunanya menghirup udara segar, gak ada gunanya makan enak, minum yang segar dan sebagainya. Semuanya tidak ada artinya semua ketika kita tidak mengagungkan Allah. Punya istri secantik apapun, bahkan istrinya 10 sekalian, gak ada gunanya semua itu. Kalau apa? Hati tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, masalah akan terlalu banyak, terlalu pelik masalah itu ketika apa? Hati tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita betul-betul bisa mengagungkan Allah, maka segala masalah bisa dikatakan tidak ada. Karena masalah terbesar itu apa sebenarnya?
Masalah terbesar atau apa ya, musibah terbesar itu apa sebenarnya? Apa coba? Masalah terbesar dalam hidup itu apa? Hah? Yang harus kita paling takut kepadanya, paling khawatir kepadanya, paling kita benci, apa itu? Hah? Apa? Yang jelas? Bertauhid. Paling kita benci kok bertauhid. Tidak bertauhid atau apa? Antum jawabnya apa sih? Oh, tidak bertauhid. Ada yang lain? Belum pas. Tidak melakukan ketaatan. Tidak ada ilmu. Itu masih sebab. Yang saya ingin akibat yang paling kita tidak suka, keburukan yang paling tidak kita suka, musibah yang paling kita benci, apa itu? Sebagai lawannya, sesuatu yang paling kita cintai, sesuatu yang paling kita inginkan, ambisi terbesar dalam hidup kita, apa itu? Hah? Enggak, yang betul. Ambisi terbaik itu apa? Kemudian lawannya tadi yang saya tanya yang pertama, yang paling kita benci itu apa mestinya? Hah? Kebodohan. Enggak. Perkara yang paling kita cintai adalah ridho Allah, itu yang dicintai. Berarti yang lawannya, perkara yang harusnya kita paling takut, paling kita benci, paling musibah paling berat apa? Murka Allah. Harus dikasih pengantar panjang. Murka Allah yang paling kita takuti ya. Jadi kalau kita takut kebodohan, takut maksiat, takut syirik, ya karena kita takut apa sebenarnya? Takut murka Allah gitu loh. Itu yang paling kita takutkan dalam hidup. Makanya orang kok berani maksiat itu karena tidak takut murka Allah. Orang berani syirik nggak takut murka Allah. Orang berani bid'ah nggak takut murka Allah. Itu faktornya, satu-satunya itu sebenarnya, nggak takut kepada Allah, nggak takut kepada murka Allah. Makanya kalau orang mengagungkan Allah, orang itu pasti takut dengan murka Allah, pasti itu kalau mengagungkan. Makanya ketika nggak takut, akhirnya bermaksiat. Karena tidak mengagungkan Allah, maka terjadilah berbagai kedurhakaan, berbagai kemaksiatan, kemungkaran, dan seluruh kerusakan di muka bumi ini, gara-gara manusia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu masalah terbesar dalam hidup. Berarti mengagungkan Allah ini perkara yang paling penting. Kalau begitu, biar hidup itu aman, nyaman, sejahtera, sentosa, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, semuanya. Caranya gimana? Mengagungkan Allah. Itu bertakwa itu efeknya mengagungkan Allah pertama kali. Jadi buat diri ini, hati, dari mulai hati, kemudian lisan, kemudian badan. Itu prosesnya bersumber dari yang paling dasar ya, aslul mu'assal, paling dasar. Agungkan Allah di sini. Kemudian di lisan, di badan, kemudian nular ke istri, ke anak, ke lingkungan, dan seterusnya. Itu cara untuk memperbaiki kehidupan kita dunia sampai akhirat, abadi selama-lamanya. Begitu prosesnya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Nah, gimana caranya bisa mengagungkan Allah? Tadabbur Quran. Pahami makna dan nama dan sifat Allah, makna dari nama dan sifat Allah, pahami baik-baik. Terus resapi perbuatan-perbuatan Allah, kebaikan-kebaikan Allah, keagungan Allah, semua sifat Allah kita pahami, dan kita terus meresapi, merenungkan, menghayati. Setiap kita baca Quran pasti kita akan temui nama atau sifat Allah. Apa rahasianya di situ agar kita bisa mengagungkan Allah? Tapi kalau kita membaca tanpa tadabbur nggak akan tahu, tidak akan ngerti bahwasanya Al-Quran ini adalah motivasi bagi kita untuk selalu apa? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jadi makanya kita mengerahkan kesungguhan untuk mengenal Allah, mencintai Allah, menghinakan diri kepadanya, merasa butuh kepadanya, tunduk terhadap kebesarannya, takut darinya, mengerahkan lisan untuk selalu memujinya, kemudian menegakkan anggota badan untuk mensyukuri dan beribadah kepadanya. Jadi badan ini disyukuri, kita punya mata alhamdulillah dipakai untuk taat kepada Allah. Itu cara mensyukuri mata. Cara mensyukuri otak dipakai untuk belajar. Cara mensyukuri tangan dipakai untuk menyentuh yang baik, untuk berbuat yang baik.
Cara mensyukuri lisan, berbicara yang baik, itu hakikat dari syukur, itu adalah taat. Ya, hakikat dari syukur itu apa? Taat. Maka kalau orang betul-betul taat pada Allah, itulah orang yang benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, tapi ya levelnya level masih belum mencapai pengagungan Allah yang sebenarnya. Meminta dimihi an yutaqa haqqa tuqatihi. Nah itu. Dan diantara pengagungan kepada Allah adalah Allah ditakwai dengan sebenar-benar takwa. Jadi orang yang bertakwa jelas tidak mengagungkan Allah. Fayuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, tidak didurhakai, tidak dimaksiati. Wa yudkara fala yunsa. Allah diingat, tidak boleh dilupakan. Dalam 24 jam kira-kira kita lebih banyak ingat Allah atau lupa Allah? Kalau kita sering ingat dunia, otomatis lupa Allah. Naudzubillah min dzalik. Antum lebih ingat orang, seseorang, siapa gitu, tanpa mengaitkan dengan Allah. Itulah bukti kalau kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dapat duit malah ingatnya duit terus. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah sebesar-besar musibah ya. Ketika kita tidak mengenal Allah, sebesar-besar musibah ketika kita dimurkai Allah Azza wa Jalla gara-gara tidak kenal. Wa yudkara fala yunsa wa yuskara fala yukfar. Maka Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Wa min ta'dimihi, kemudian diantara pengagungan Allah ta'dimu ma harramahu, mengagungkan apa yang Allah haramkan, wa syara'ahu, dan Allah syariatkan, Allah perintahkan. Itu diagungkan juga, syariat ini harus bisa diagungkan. Min zamanin wa makanin wa amalin, berupa waktu, tempat maupun amal. Allah mengagungkan tempat, masjid misalnya, maka bermaksiat di masjid harus lebih takut daripada di tempat lain. Ya, di Masjidil Haram apalagi gitu. Ini karena kemuliaan tempat, kemuliaan waktu. Ramadan misalnya, Ramadan orang bisa menjadi maksiat, alhamdulillah. Berarti mengagungkan waktu Ramadan. Masih ada pengagungan. Ya, jadi apa yang Allah agungkan kita lebih agungkan lagi. Amal juga demikian. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, hal itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu dari ketakwaan hati. Jadi semua sumbernya dari hati. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dan itu siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Wa min ta'dzimihi, dan di antara pengagungan kepada Allah, Allah yu'tarad ala syai'in, tidak menentang sedikit pun, mimma khalaqahu aw syara'ahu, atas apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah syariatkan. Gak boleh kita tentang sama sekali. Itu hamba yang mengagungkan Allah. Jadi ketika dia diberi cacat oleh Allah, dia tidak protes, dia tidak menentang, dia tidak kecewa. Itulah mengagungkan Allah. Ketika dikasih bangkrut oleh Allah, ketika dikasih sakit oleh Allah, tidak protes sama sekali. Itulah pengagungan kepada Allah. Kemudian syariat Allah juga, kenapa sih disyariatkan poligami? Itu wanita banyak protes. Gak boleh protes. Itu syariat Allah. Kalau Anda mengagungkan Allah, Anda akan terima itu dengan lapang dada. Jadi masih banyak orang yang tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Karena tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bisa mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, sehingga bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, walaupun hakikatnya tetap tidak akan tercapai, namun kita berusaha untuk mencapai pengagungan yang tertinggi ya, setelah para nabi tentunya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita semuanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.